Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla, faqad fazal muttaqun wal mu'minun. Haitsu yaqulullahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa abi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Bapak Ibu hadirin jamaah majelis ilmu Markas Dakwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingganya di kesempatan malam hari ini kita dapat bermajlis bersama di tempat ini, di ruangan ini, di aula ini, yang alhamdulillah tentunya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani kita, dan alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat yang paling agung, yaitu iman dan Islam, yang karena disebutkan di kalangan para ulama, ya, nikmat yang paling agung ketika di akhirat nanti adalah nikmat iman dan Islam. Wasayyidun na'imi fil akhirah al-Islam. Dan penghulunya nikmat ketika kita nanti di akhirat adalah nikmat Islam. Ketika kita kembali kepada Allah, datang kepada Allah dengan membawa Islam, ya. Dan ketika kita di atas muka bumi ini, nikmat tertingginya adalah wasayyidun na'imi fid dunya al-afiyah. Dan nikmat yang paling besar ketika kita di dunia ini adalah nikmat afiyah. Dan ternyata para ulama tidak keliru, tidak salah dalam menggunakan kata, gitu ya istilahnya, ya, pelafatan yang disampaikan bahwa dengan menggunakan kalimat afiyah, yang kita pahami bahwa nikmat afiyah adalah kenikmatan sehat yang dapat membawa kita untuk taat kepada Allah. Sehingga mudah-mudahan dari nikmat-nikmat tersebut kita pun diberikan kemudahan untuk beramal soleh, untuk melakukan ibadah, ya, sehingga kita akan diberikan kehidupan yang berkah oleh Allah di dalam kehidupan ini, dan dengan keberkahan itu maka akan tersambung ketika kita nanti di akhirat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dimasukkan ke dalam jannahnya. Salawat dan salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita masih serial terkait dengan keluarga berkah, ya, yang dimana pada malam hari ini kita akan mengkaji terkait dengan visi misi keluarga, ya. Karena nanti ini termasuk di dalam materi atau kajian tentang keluarga, ini adalah termasuk materi-materi yang awal juga, ya. Karena tentunya dengan adanya visi dan misi inilah nanti kita akan berjalan untuk menuju itu, gitu ya. Maka di sebuah organisasi, di sebuah lembaga, ya, sebelum memulai
Ya, organisasinya atau lembaganya tentunya untuk memiliki visi dan misi terlebih dahulu. Ya, karena nanti kalau tidak memiliki visi dan misi, ya bingung. Ya, ini organisasi mau untuk apa? Organisasi yang akan bergerak di bidang apa, di hal apa? Ya, atau lembaga ini akan bergerak di perihal apa? Nah, itu ya. Maka pentingnya akan adanya visi dan misi. Maka menjadi poin-poin yang pertama untuk dikaji. Ya, begitu juga ketika kita berbicara tentang masalah keluarga. Ya, kita sudah mengkaji, kalau tidak salah 2 kali pertemuan ya. Pertemuan pertama kaitan dengan keluarga berkah itu seperti apa, karena ini yang menjadi pokok kajian kita. Ya, kemudian kita juga sudah mengkaji tentang komitmen, ya, kiat. Ya, tips untuk menjaga komitmen di dalam keluarga. Nah, kemudian pada malam hari ini kita akan mengkaji terkait dengan visi misi keluarga. Ya. Jadi masyarakat muslimin rahimakumullah, gambaran kan ketika kita berbicara tentang visi dan misi ya. Jadi kalau visi itu kan secara umum ya, secara global. Masih bentuknya adalah secara umum atau secara global, atau diistilahkan ya blueprint ya, masih bentuknya itu seperti itu ya. Jadi kalau contoh kita mau membangun sebuah bangunan, contoh mungkin rumah ya, maka ya bangunan tersebut atau bentuk rumah tersebut, nah itu adalah visi ya. Nanti untuk mewujudkan daripada rumah itu namanya misi ya. Jadi nanti diperlukan mungkin langkah pertama adalah gambar ya, kemudian nanti yang dibutuhkan dalam rumah itu apa saja, ruangan-ruangan bentuknya seperti apa ya, sampai kemudian nanti pada taraf aplikasi proses untuk mungkin pembangunan pondasi pertama sampai naik bata dan seterusnya. Nah, itu dalam rangka untuk merealisasikan daripada visi ya, gambarannya itu seperti itu. Tapi artinya kita gabungkan di sini karena tentunya adalah karena sama-sama untuk mengkondisikan atau menentukan hal-hal yang akan datang ya, masa yang akan datang ya, untuk membicarakan tentang cita-cita ya, impian, keinginan, artinya kan seperti itu. Visi misi keluarga. Kita awali di sini dari keluarga tanpa visi misi seperti berkendaraan tanpa tujuan, seperti pemain bola. Artinya sebetulnya bukan pemain lah ya, misalnya seperti bermain bola tanpa gawang. Nah, itu ya. Jadi melelahkan lah istilahnya seperti itu ya. Keluarga tanpa visi misi seperti berkendaraan tanpa tujuan. Ya, ya cobalah kita, kadang mungkin ya terjadi istri yang mengajak, Mas jalan-jalan sih, jalan-jalan kemana? Ya pokoknya jalan-jalan gitu kan. Ya udah, jalan muter bingung kan mau kemana? Ya, mau sampai sejauh mana? Artinya begitu karena tidak ada tujuan kan, itu ya. Jadi keluarga tanpa visi misi itu seperti berkendaraan tanpa tujuan. Meskipun bahkan itu mobilnya ya mewah, nyaman, tapi nanti tidak akan enak lama kelamaan gitu kan. Ya, kita pakai mobil Alphard mungkin begitu kan, jalan-jalan muter sudah 1 jam 2 jam, ini mau kemana itu, selamatullah monggo ya. Jadi masalah muslimin rahimakumullah, keluarga tanpa visi misi seperti berkendaraan tanpa tujuan. Bahkan ya, ketika kendaraan itu mungkin kendaraan yang butut, tapi karena ada tujuan itu tetap akan semangat, akan terjaga gitu ya. Ya, contoh ya dari Lampung ke Bogor ya, pakai mobil 90-an, pecah ban berulang kali gitu, tapi tetap semangat. Kenapa? Karena mau ada akad di Bogor gitu kan ada tujuan ya, karena mau akad di sana ya, mogok berhenti yuk benerin dulu gitu kan. Setelah bener ya jalan, ternyata bannya kempes, yes berhenti dulu, mungkin ganti ban serep atau kemudian mampir di tembel gitu. Tapi tetap semangat ini akan terus ada. Kenapa?
Karena kita demi untuk mencapai daripada tujuan yang kita tuju, gitu kan? Maka memiliki perbedaan yang sangat luar biasa. Meskipun tadi berkendaraan dengan kendaraan mewah, tapi karena tidak ada tujuan, maka lama kelamaan pun kita akan kemudian merasa capek, merasa lelah, ya. Dan begitu juga apa? Permisalan adalah keluarga tanpa visi misi seperti bermain bola tanpa gawang. Ya, jadi nggak ada endingnya. Ini endingnya piye nih? Siapa yang menang? Siapa yang kalah? Udahlah pokoknya cari keringat. Ya udah, ya cari keringat berarti ya cari capek, cari lelah, kan intinya seperti itu ya. Ya, meskipun ya memang sehat juga gitu ya. Menyehatkan artinya capek, lelah, kemudian mengeluarkan keringat, ya apa namanya? Olahraga artinya seperti itu, tapi ya tidak ada hasil, ya hanya kita mendapatkan capek dan lelah, istilahnya seperti itu. Inilah ketika keluarga tanpa visi misi, ya seperti berkendaraan tanpa tujuan, seperti bermain bola tanpa gawang, ya. Nah, bervisi dan misi akhirat, ya. Jadi seyogianya inilah yang untuk kita bangun. Bagaimana kita ketika membuat visi dan misi untuk keluarga kita, dan apalagi di sini artinya mayoritas adalah para ikhwan, mayoritas para suami, mayoritas para laki-laki, maka ya untuk pembuat visi dan misi dalam keluarga itu adalah antum sekalian. Ya, artinya para ikhwan, artinya adalah para laki-laki, adalah para suami. Yaitu apa? Untuk bervisi dan misi akhirat. Ya, kita akan lihat nanti dalil-dalilnya, alasan-alasannya gitu ya. Pertama adalah perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya. Inna dunya qattar holat, ya, mudbiratun wa innal akhirah qattar holat muqbilatun. Falikulli minhuma bunun fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Innal yauma amalun wala hisabun wa ghadan hisabun wala amalun. Ya. Jadi kita mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Di mana sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan inna dunya qattar holat mudbiratun. Sesungguhnya dunia ini sedang beranjak kalian tinggalkan. Ya, mudbiroh, ya sama saja dengan dubur, ya. Dubur itu kan bagian belakang, ya. Jadi kalau kita mendapati ada seseorang yang dimana kita melihat bagian belakangnya, berarti dia sedang menjauhi kita, ya. Kecuali kalau jalannya nggak normal, maksudnya jalannya mundur. Jalan mundur itu kan nggak normal, hanya kan seperti itu ya. Yang kita maklumi bahwa jalan itu ya ke depan, gitu kan. Nah, jadi kalau kita mendapati adanya seorang yang kelihatan duburnya, gitu, artinya dubur, artinya bagian belakang, berarti dia sedang menjauhi kita. Ya, jadi begitulah perkara dunia, begitulah dunia. Ya, maka sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan begitu. Fa inna dunya qattar holat mudbiratun. Sungguhnya dunia ini sedang beranjak meninggalkan kita. Masya Allah ya, kalau kita mau merenung terkait dengan masalah waktu ini, gitu kan, ya. Jadi jangankan kita untuk berbicara waktu-waktu yang kemarin-kemarin yang sudah kita lalui, untuk yang saat ini saja. Coba, tadi kita sampai di sini jam berapa? Kapan? Ya, mungkin sudah setengah jam yang lalu, gitu kan? Itu saja sudah kita mengatakan apa? Setengah jam yang lalu. Berarti apa? Sudah kita lalui, gitu ya. Sudah kita lalui, dan di mana apa? Itu menjadi suatu kepastian. Ya. Yang sahabat Imam Hasan Al Basri rahimahullah taala mengatakan, ya ibna Adam innama anta ayyamun kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Wahai sekalian manusia, kalian itu bagaikan bilangan waktu. Ya. Ketika adanya, ya, satu hari yang lewat dari dirimu, itu pun ada juga yang hilang dari dirimu, yaitu apa? Umur kita. Ya. Nah, maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah, ya. Pentingnya kita untuk terus mengontrol waktu kita, gitu ya.
mengontrol waktu kita. Ya, yang jangan sampai artinya apa? Banyaknya santainya kita, berleha-lehainya kita, nganggurnya kita. Ya. Maka Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan apa? Inilah akrahu ara rajulan farigon laisat bi amali dunya wala amalil akhirah. Sungguh saya enggak suka melihat seorang yang hidupnya itu bersantai-santai, hidupnya yang nganggur-nganggur, yang dia tidak sedang sibuk untuk mengurusi perkara dunia dan juga tidak sedang sibuk untuk mengurusi akhirat. Itu tidak disukai oleh beliau. Bahkan Allah sendiri juga sudah mengatakan apa? Fa idza faraghta fansab. Kalau kamu telah selesai melakukan satu amalan, satu kegiatan yang baik, maka setelah selesai itu lakukanlah amalan kegiatan yang baik berikutnya. Ya. Dan ternyata ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Ternyata memang tidak ada konsep untuk memproduktifkan umur kita, memproduktifkan waktu kita kecuali dengan Islam. Ya. Nggak ada konsep-konsep lain, itu nggak ada. Apalagi konsep barat, apalagi konsep-konsep yang dibuat oleh manusia. Ya. Bahkan sampai pada dunia pendidikan, gitu kan? Jadi apa? Pendidikan yang mubazir itu adalah ketika tidak menggunakan pendidikan konsep Islam. Maka pendidikan konsep Islam itu adalah pendidikan yang produktif, gitu ya? Pendidikan yang produktif. Cobalah kita lihat yang ketika anak kita mungkin juga sekolah di umum gitu ya, ketika di SD coba lihat pelajaran SD-nya sudah berat, sudah banyak yang harus dihafal, harus dipahami, kan gitu kan, rumus-rumus yang harus dihafal, belum lagi nanti SMP, ya kan, yang dimana ketika anak kita, ya, saya berkonsep, ya, jadi ketika sama-sama ketika sama-sama sulitnya, ketika sama-sama susahnya, ya, contoh mungkin anak kita ketika di usia kelas 5 SD, kelas 6 SD begitu, contoh mungkin ya, dia untuk menghafal rumus matematika, untuk mengkaji ilmu biologi, fisika, kimia, contoh mungkin begitu ya. Yang ketika anak kita di usia itu pun dalam kondisi kesulitan juga, tapi kesulitannya menghafal hadis, tapi kesulitannya menghafal Al-Quran, ya, hal ini menjadi satu yang berbeda tidak? Tentunya berbeda. Yang ketika kesulitan menghafal Al-Quran itu berpahala. Lah ketika anak kecil kita di usia itu sudah banyak pahalanya dengan kesulitan menghafal Al-Quran, wah itu kan luar biasa, ya. Jadi kita nggak hanya mempertimbangkan dengan sama-sama sulitnya, iya sama-sama sulitnya, tapi sulit yang ketika kemudian ternyata untuk mengkaji hal apa yang mungkin anak di usia itu juga mungkin belum paham, ya kan? Ketika mungkin di pelajaran apa gitu ya, ada seorang anak gitu, ya, yang ketika kemudian ya asam cuka gitu kan, ya, dia kan nggak paham, tapi dia kemudian menerawang, kemudian duduh empek-empek toh gitu kan. Padahal kan bukan itu kan. Karena apa? Ya kadang juga sebetulnya mereka juga nggak paham. Pahamnya itu nanti, apalagi perkara dunia. Ya, apalagi perkara dunia. Ya, yang ketika kita langsung terjun, kita kemudian geluti, ya mungkin 2-3 bulan ketika kita konsentrasi serius selesai. Gitu ya, selesai. Nah, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi sehingga Masya Allah ya, kadang ketika mungkin di sini, tapi cuma berapa persennya ya yang pemuda gitu ya. Kalau kita lihat di dalam surat Ar-Rum, Allah membagi periode itu kan cuma 3 ya, gitu loh. Ya, Allahul ladzi ya khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan. Jadi cuma ada 3 fase kan, fase lemah, bayi, kecil, maksudnya kan begitu. Kemudian yang kedua adalah fase kuat. Kuat ini kan berarti fase muda. Ya kalau kita mau permisalan di usia-usia buluk gitu ya, di usia balik sampai kemudian mungkin 40 ya, yang nanti
ketika sudah di atas 40 itu nanti akan adanya kajian tersendiri, yang kalau gambaran kita lah mungkin di atas 40 atau kemudian naik sedikit, masih kita maklumi itu adalah di masa kuat adalah usia 50, ya berarti insya Allah kita masih termasuk, ya. Atau memang sudah ada yang di atas 50 gitu ya, atau ada di 50, tapi kalau di atas 50 kayak beliau ya kan masih kuat gitu kan, ya berarti bisa mundur lagi nih masa kuat 60 kan gitu ya, masa kuat ya, masa kuatnya. Nah ketika berarti masuk dalam kategori masa kuat atau tadilah pemuda, remaja, contoh mungkin begitu ya, ini fase yang kedua. Kemudian baru fase yang ketiga adalah kembali lemah dan kemudian rambutnya beruban. Nah contoh kan begitu. Yang sehingganya ternyata masyaallah muslimin rahimakumullah, saya mendalami tentang ayat ini, yang sehingganya apa? Nggak layak kalau di masa kuat, di masa remaja, di masa muda itu kok kita nggak kuat gitu loh, kok kita lemah, kok kita memble, itu berarti nggak sesuai dengan ayat gitu loh ya. Jadi bisa jadi artinya apa? Kuat di sini kuat apa? Ya terkait dengan kuat apa? Amalnya, kuat ibadahnya, gitu kan? Kuat dakwahnya, ya, kuat sedekahnya, kuat apa namanya fisiknya, ya. Jadi kalau ternyata kok kita mendapati ada generasi-generasi yang di masa apa namanya kuatan kok nggak kuat, berarti dia ngikutin apa? Istilahnya begitu loh, kok memble, ya, dakwah malas, belajar malas, usaha malas, lah terus mau piye? Itu kan, sehingganya benar, tidak ada konsep yang paling benar, paling tepat untuk memproduktifkan umur kecuali adalah konsep Islam. Ya. Nah, masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi bahwa ketika kita akan merenungi yang terus waktu kita ini berjalan, itu kan, fa inna dunya qatar kholat mudbiratun wa innal akhirah qatar kholat mudbilatun, dan akhirat beranjak kita datangi, ya, kita sedang melangkah untuk menuju akhirat, ya, yang dimana apa, ini menjadi suatu kepastian, pasti kok. Ya, jangan kita berbicara tadi ya untuk beberapa lama yang lalu. Lah tadi saja kita datang ke sini, oh ya, ketika ditanya sama temannya, Pak, sudah lama datangnya? Ya belum, paling setengah jam yang lalu. Nah, setengah jam saja sudah yang lalu. Ya kita ini aja sudah berapa menit kan gitu kan? Udah hampir setengah jam. Kita mulai dari kajian tadi, isinya ketika 6:30 kita tadi mulai, ini sudah hampir jam 7. Itu kan yang akan terus. Ya. Nah, artinya apa masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya? Bahwa kita sedang melangkah berjalan untuk menuju akhirat kita, menuju kematian kita, menuju selesainya atau habisnya daripada umur kita. Ya. Yang artinya apa? Jangan sampai kok kita tidak memikirkan bekal-bekal, memikirkan kok kenapa kita tidak memikirkan nasib kita nanti untuk di kehidupan akhirat, kehidupan setelah kematian kita. Kenapa? Karena itu menjadi suatu kepastian. Ya. Yang sehingga dalam hal ini apa? Jangan sampai di mana bangunan keluarga yang ini adalah apa? Jelas dalam keluarga kita adalah ibadah. Ya. Ketika suami istri menikah adalah ta'awun untuk ketaatan. Ya, maka Rasul di dalam riwayat Muslim pernah mengatakan apa? Ittaqullah fin nisa fa innahunna awanun indakum. Ya. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, bertakwalah kalian kepada Allah dengan wanita. Ya, fa innahunna awanun indakum, karena wanita itu, istrimu itu, suamimu itu mitra kerjamu dalam ketaatan kepada Allah. Nah, jadi artinya apa? Kita ini sedang membangun
ketaatan kepada Allah, sedang membangun ibadah kepada Allah, sedang membangun amal soleh dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita, yang jangan sampai bervisi dan misi yang bukan visi misi akhirat. Kenapa? Karena sudah menjadi suatu kepastian kita sedang melangkah menuju akhirat. Dunia mah akan kita tinggalkan, ya, dunia akan kita tinggalkan. Maka pesan sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan seperti itu. Falikulli minhuma bunun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Dari keduanya terdapat generasi-generasi, jadilah kalian menjadi generasi akhirat dan jangan menjadi generasi dunia. Ya, tambah lagi nanti kita mendapati ya. Jelas semuanya ada pertanggungjawaban. Ya. Ketika dalam perihal ketaatan, perihal amal soleh, perihal ibadah, kan ada pilihan, ya. Kita mau memilih visi misi kita, visi misi duniawi, yo bisa, boleh, gitu ya. Artinya apa? Dalam kategori ini artinya bukan boleh dalam konteks syar'i ya, artinya yo bisa. Ketika kita mau memilih bahwa visi misi kita adalah akhirat, ya juga bisa, ya. Karena contoh kita seperti kita bermajelis ini kan dalam rangka kita bermajelis melakukan ketaatan, ya, yang kalau dalam yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi dalam kitabnya Al-Aqidah At-Tahawiyah ketika membagi kepada irodah, adanya dua irodah kauniyah dan irodah asyariyah. Ya, ini yang terkait kepada irodah asyariyah, yang ketika menjalankan irodah ini keinginan untuk selalu mengikuti syar'i, ini adanya pahala, gitu ya, al-irodah asyariyah, ya, atau ada juga istilah al-ibadah al-kauniyah dan al-ibadah asyariyah, gitu ya. Jadi artinya apa? Dimana ketika kita untuk bermajelis ini pun, ini adalah al-irodah asyariyah atau al-ibadah asyariyah, ya. Itu apa? Adanya pilihan. Kita saat ini untuk memilih ikut majelis boleh juga, atau kita nanti juga akan memilih yang lain. Ya, ternyata mungkin kita di rumah bersama anak-anak, bersama keluarga, atau bahkan faliyadzubillah yang ternyata kemudian adanya yang mungkin memilih untuk menonton televisi, yang ternyata di situ akan ditampakkan gambar-gambar yang membuka aurat. Ya kan begitu kan? Ini adanya pilihan. Ya. Bisa kita memilih untuk melakukan ketaatan ibadah bertemu dengan para ikhwan yang lain, atau kita memilih yang lain, jalan yang lain, bisa juga. Nah, maka apa? Allah sudah menetapkan dalam surat Al-Zalzalah ini ayat 7 sampai 8 semuanya adanya pertanggungjawaban, balasan. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya, jadi siapapun yang beramal dengan amal kebaikan itu nanti akan diperlihatkan balasannya, dan barang siapa yang beramal keburukan nanti juga akan diperlihatkan. Itu. Jadi ketika untuk memilih ke sini untuk bermajelis, insya Allah pahala. Langkah kita, kendaraan minyak yang kita gunakan, sabarnya kita untuk duduk, ini berpahala. Ketimbang ketika kita mungkin di rumah, ya, atau ketika mungkin kita justru malah gunakan untuk sesuatu yang mubah atau sesuatu yang bahkan sia-sia, kan begitu ya. Begitu juga untuk menetapkan visi misi dalam keluarga kita, yang bisa juga kita untuk memilih, ya sudahlah, yuk kita tetapkan bahwa visi misi kita adalah dunia, atau kita akan memilih yang itu nanti untuk yang pertama tadi ada balasannya juga, ya. Dan ketika ternyata kita akan memilih bahwa visi misi kita adalah akhirat, ya, juga di situ nanti akan adanya balasan. Dan tentunya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika visi misi kita akhirat, ketika kita konsepnya adalah dengan konsep Islam, pasti kebahagiaan dalam hidup kita, karena itu sudah menjadi janji Rasulullah, ya. Yang kita tidak keluar dari konsep ketaatan kepada Allah, tidak keluar dari konsep ibadah dalam kehidupan kita, gitu ya. Dalam berkeluarga kita, mengatur anak kita, mengatur istri kita, untuk kemudian memimpin keluarga kita, contoh mungkin begitu ya. Itu akan memberikan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam riwayat Imam Hakim, ya. Rasulullah pernah mengatakan, fa innal khaira tuma'ninatun
Ya, wa inna syarra ribatun. Masya Allah. Rasul pernah mengatakan apa? Fa innal khaira, karena sesungguhnya kebaikan, amal soleh, ketaatan itu adalah apa? Tumakninatun, akan memberikan apa? Tumakninah di dalam hati, ketenangan dan ketentraman. Ya, wa inna syarra, dan sesungguhnya keburukan adalah apa? Ribatun. Keburukan itu hanya akan mendatangkan kerisauan, hanya akan mendatangkan ketidaknyamanan. Ini udah janji Rasulullah, itu ya. Dan ternyata masalah muslimin, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya. Dengan beberapa akhir ini saya ketemu seorang konseling begitu ya, mengeluhkan tentang kondisi keluarganya. Itu ternyata Masya Allah. Karena apa? Tidak mengatur dengan ketetapan Islam. Ya, yang saya simpulkan itu begitu. Yang kemudian saya berpikirnya, ini kalau mau merombak ini dari mana gitu ya? Mau merombaknya dari mana? Gitu. Yang karenanya apa? Saya kalau dulu dengan para santri itu ya, sering saya sampaikan. Dan kemarin juga saya baru ada majelis dengan para alumni pesantren ya. Jadi apa? Yang saya sampaikan kepada mereka, dan tentunya itu juga untuk menjadi pegangan kita, saya sampaikan kepada mereka apa? Kalau ya konsep Islam yang untuk antum pegang, untuk berkomitmen menjalankan hidup sesuai dengan ketetapan Islam, dengan konsep Islam, ya. Nah, ini bisa untuk kemudian antum lihat kekomitmenan ini sudah mulai dari sejak siapa, gitu ya. Saya sampaikan kepada mereka, kalau sudah dilakukan komitmen terhadap Islam ini untuk mengatur kehidupannya, sudah dimulai dari orang tua kalian, alhamdulillah. Atau bahkan mungkin kakek nenek sudah berkomitmen seperti itu, alhamdulillah. Berarti antum tinggal ngelanjut. Artinya apa? Berarti kita tinggal ngelanjut. Kalau orang tua kita ternyata sudah komitmen terhadap Islam dulu untuk mengatur kehidupannya, ya. Yang ketika tidak, ya, ternyata orang tua kita belum memahami, ya, masih segala sesuatunya ya bertolak ukur akal, kebanyakan orang kan gitu kan, ya. Contoh mungkin ketika dalam kondisi ketika diuji dengan bangkrut, contoh mungkin gitu kan, modal habis. Kan artinya kan orang akan memutuskan berbeda kan antara orang yang ngerti, yang ingin diatur dengan konsep Islam dengan yang tidak. Yang tidak mungkin ya udahlah, ini ada tawaran loh, ya bunganya cuman 0 sekian persen. Nah, contoh kan begitu kan. Tapi kalau yang berkomitmen terhadap Islam, oh no, enggak, sama sekali enggak. Lebih baik kehidupan dalam kondisi seperti ini, tetap seperti ini, akan lebih baik daripada harus meminjam dari sesuatu yang ribawi. Kan satu mungkin begitu kan. Ya. Nah, maka masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah, artinya apa? Ketika ternyata berkomitmen terhadap Islam ini di dalam keluarga kita, itu orang tua belum, ya mulai dari kita. Saya sampaikan kepada para santri, mulai dari antum. Ya kan? Dari antum ke bawah nanti untuk benar dalam mengatur ya konsep keluarga yang sudah janji Rasulullah, ya. Tumakninatun, akan memberikan ketumakninahan, ya. Jadi yang jangan sampai hal ini sudah antum ketahui atau kita ketahui malah kita geser, maksudnya gitu loh. Ya. Lah nanti kalau geser lagi, ya geser berarti artinya mundur lagi. Ternyata kita sendiri nggak mau berkomitmen terhadap Islam. Ya mudah-mudahan nanti dari anak kita. Ya kalau anak kita kemudian ternyata niru kita, berarti kan nggak mau berkomitmen terhadap Islam, kan artinya begitu. Terus mau sampai kapan? Gitu kan? Yang ternyata betul bahwa apa? Wa inna syarra ribatun, karena keburukan itu akan hanya mendatangkan ketidaknyamanan, kegelisahan, kesulitan, gitu ya. Ya. Yang ketika saya ditelepon oleh ibu-ibu, Ustaz bisa meruqyah anak gadis saya. Ya. Anak gadis saya ini setelah pulang dari pesantren, sudah lulus dari pesantren, ngedrop Ustaz. Ya, jadi
kayaknya di kamar terus, nggak mau belajar, nggak mau bersosialisasi, nggak mau keluar rumah, nggak mau keluar, bahkan nggak jarang keluar dari kamar, gitu kan? Yang padahal dia ini alumni pesantren, Ustadz, gitu kan? Ada indikasi-indikasi apa, Bu? Saya sampaikan begitu kan? Ya ada indikasi kayaknya dia kenal sama laki-laki. Kemarin sekolahnya atau mondoknya di Tangerang, gitu kan? Ya, lah terus bagaimana, Bu, kok dia di pesantren kok bisa kenal laki-laki? Karena memang ternyata Ustadz asramanya memang pisah, tapi ketika sekolahnya bareng, jenjang SMA, ya wajar. Coba sekarang ketika mendapati kesulitan anaknya seperti itu, susah untuk diatur, suruh sekolah di Lampung nggak mau, dia pengennya sekolahnya juga di sekitar sana, contoh begitu, itu kan? Akhirnya ibunya khawatir, ya, ibunya dalam kondisi kesulitan. Kenapa coba ini terjadi? Karena melanggar Allah, membiarkan anaknya berproses pendidikan ketika di situ ikhtilat laki dan perempuan. Ya, maka konsepnya apa, Mas Rahimakumullah? Tidaklah akan terjadi, ya, kekacauan dalam hidup kita, kesusahan dalam hidup kita, tidak ada lain kecuali disebabkan karena kita melanggar Allah, karena kita keluar daripada konsep Islam. Wallahu ta'ala alam. Nanti insyaallah kita lanjutkan setelah sholat isya insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam. Iya, Bapak Ibu, kita mulai kembali. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak Ibu rahimani wa rahmakumullah, kita akan melanjutkan kembali kajian kita terkait dengan visi misi dalam keluarga, ya. Dan di sini kita tadi ya sampai pada visi misi keluarga kita adalah tentunya atau seyogianya adalah bervisi dan misi akhiratnya. Tadi kita terakhir mengkaji firman Allah dalam surat Al-Zalzalah di ayat yang ke-7 sampai yang ke-8, ya. Artinya pilihan itu adanya resiko dan adanya ketentuan-ketentuan, ya. Allah sudah menjanjikan yang memilih jalan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, dan jalan keburukan maka akan Allah balas dengan keburukan, ya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan kita melihat dari berikutnya, Umar ibn Khattab, khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, pernah berkata, "Ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam asyrah faqala rajulun minal ansor, ya, man atyasun nas wa akramun nas ya Rasulullah, qala aktsaruhum li dzikran lil mauti wa asyadduhum istidadan lahu ulaika humul aqyas dhahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah." Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, ya. Dari sahabat Umar ibn Khattab, khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, ya, pernah mengatakan, aku pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para 10 sahabat yang lain. Faqala rajulun minal ansor, ketika itu ada seorang dari kalangan ansor yang mengatakan, siapa orang yang paling cerdas, yang paling pandai, yang paling pintar, ya, wa akramun nas, dan memiliki kemuliaan yang paling baik. Siapa mereka ya Rasulullah? Faqala, maka Rasulullah mengatakan, aktsaruhum li dzikra lil mauti. Ya, siapa di antara mereka adalah, ya, aktsaruhum dzikran lil mauti. Siapa di antara mereka yang paling banyak mengingat kematian? Wa asyadduhum istidadan lahu, dan siapa di antara mereka yang paling banyak persiapannya? Ulaika humul aqyas, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Dhahabu bi syarafid dunya, mereka akan pergi dengan kemuliaan dunia. Artinya ketika mereka meninggalkan dunia, mereka akan meninggalkan dunia dalam kondisi kemuliaan, karena tidak rakus, tidak ambisius, ya. Wa karamatil akhirah, dan
mereka juga adalah akan mulia di akhirat. Ya. Jadi artinya masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan terkait dengan orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang cerdas itu seperti apa? Mereka adalah orang-orang yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan amal untuk bekal kematian. Dan mereka itu adalah ulaika humul aqyas. Mereka itu adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pinter. Ya, berarti kan artinya lawannya ya. Orang-orang yang dalam kondisi tidak cerdas artinya adalah kebodohan, keblinger. Ya, mereka adalah orang-orang yang sedikit sekali mengingat kematian dan orang yang sedikit sekali untuk mempersiapkan bekal kembali kepada akhirat. Ya, atau ya bahkan sama sekali bisa jadi ya tidak mempersiapkan bekal untuk kematiannya. Ya, maka dengan hal ini ketika kita ingin memilih yang termasuk daripada golongan orang-orang yang cerdas, aqyas, maka tentunya apa? Kita untuk membangun akhirat kita untuk bercita-cita, untuk bervisi dan misi untuk keluarga kita adalah akhirat. Ya. Sehingga ketika visi kita adalah akhirat, misi kita untuk merealisasikan ketercapaian ya bahwa kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat, maka apa? Ini akan kita tempuh. Ya tadi diantaranya adalah tidaklah kita akan diatur dalam hidup kita kecuali dengan aturan Islam. Ya, tidaklah kita akan mengurus ya untuk pribadi kita, untuk keluarga kita, ya untuk bahkan sampai pada pendidikan, sampai pada ma'isyah, ya sampai ya artinya di semua kehidupan kita, dari bangun tidur kita sampai kita mau tidur kembali. Ya. Itu akan kita lakukan sesuai dengan ketetapan Allah, apa yang akan mendatangkan keridhaan Allah dalam rangka apa? Kita untuk menggapai daripada visi di dalam keluarga kita, untuk kemudian kita bervisikan akhirat, yang dimaksudkan adalah bervisikan Islam, bervisikan untuk kita mendapatkan jannahnya Allah. Ya, surganya Allah. Ya. Nah, masalah muslimin rahimakumullah, berikutnya kita akan melihat pernikahan para nabi, pelajaran berharga. Ya, untuk nanti kita akan berbicara terkait dengan visi dan misi. Ya. Nabi Nuh alaihi salam. Ya, kita mendapati Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Juga kemudian adalah Nabi Lut. Ya kan? Ya. Kanata tahta abdaini min ibadina solihaini fakhonata huma. Ya, dalam surat At-Tahrim kan ya, Allah menyebutkan tentang kedua istri daripada Nabi Nuh dan Lut. Kanata, sesungguhnya mereka berdua, istri Nabi Nuh dan Nabi Lut, tahta abdaini, berada di bawah kendali dua hamba yang soleh. Ya, karena dua nabi ya, Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ya. Kanata tahta abdaini min ibadina solihaini fakhonatahuma. Tapi di mana Pak? Mereka berdua, istri Nabi Nuh dan Lut, berkhianat. Ya, nanti di sini berkhianat dalam perihal apa? Kan gitu ya. Di antaranya adalah berkhianat dalam perihal apa? Ini yang perlu kita pahami. Yang kadang adanya satu bentuk kesalahan dalam perkara ini begitu. Ya. Kita akan melihat bagaimana kesalahan daripada istri Nabi Nuh alaihi salam, tidak beriman kepadanya, menganggap gila, ya, memberitahu ke orang lain siapa saja teman daripada suaminya. Ya, di antara nanti penjelasan para ulama terkait dengan pengkhianatan daripada istri Nabi Nuh alaihi salam. Itu ya. Artinya apa? Pengkhianatan terkait dengan din, kerisalahan yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam. Artinya kan seperti itu ya. Ya. Begitu juga Lut, yang istrinya kemudian memfasilitasi kaum LGBT gitu ya. Ya.
kaum homoseksual ya, lesbi gitu kan, yang waktu itu difasilitasi gitu kan, yang dalam kondisi ya dimana bahwa mereka ketika suaminya mendapatkan wahyu dan diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi, mereka tidak mengimani ini ya, yang sehingganya masyaallah muslimin rahimakumullah, bermasalahnya istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut ya alaihi wassalam, itu adalah pada kaitan tentang risalah, pada kaitan tentang keimanan, terkait dengan masalah din, tentang kenabian suaminya. Yang artinya apa masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah ya, yang dimana apa? Keterjerumusan pengkhianatan atau berkhianatnya istri Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihissalam bukan pada perkara-perkara apa ya, yang keterkaitan moral gitu ya. Jadi mereka itu cacatnya bukan cacat moral ya. Jadi di masyarakat pun terkenal mereka itu baik, karena tentunya bahwa tidak mungkin seorang nabi yang itu dipilih oleh Allah pasti dari kalangan terpandang ya, yang memiliki kecakapan dalam berbicara, keterpandangan, keterjagaan gitu kan, sebagaimana Nabi Muhammad kan ya, yang dimana bahwa terkenal sebagai Al-Amin itu ya, para nabi yang lain juga begitu ya, memiliki juga pasangan yang baik ya, memiliki pasangan yang baik, yang sehingga apa, mereka itu tidak memiliki daripada cacat moral ya. Jadi keterjerumusan mencuri, keterjerumusan berzina, keterjerumusan suka memfitnah, keterjerumusan suka menyakiti, enggak, bukan pada perkara itu gitu loh. Jadi kadang kan kita kan kadang gitu ya kok istrinya nggak diajak taklim, contoh mungkin kan gitu, kok istrinya nggak diajak taklim, ya Ustadz, saya untuk bersabarlah seperti Nabi Nuh gitu kan. Loh, bersabar seperti Nabi Nuh ini dalam perihal apa gitu loh ya, karena apa, dimana mereka itu adalah orang-orang yang baik, mereka itu hanya kemudian tidak menerima daripada kerisalahan Nabi, mereka tidak beriman, artinya begitu ya. Apakah istri kita sampai begitu kan enggak sebetulnya kan gitu ya, tapi kadang kan kita ya, dan apalagi ketika keterjerumusan mungkin istri kita pada perkara moral, yang kemudian menisbatkan bagaimana Nabi Nuh loh diuji sama istrinya, sebagaimana Nabi Lut loh, apalagi kita. Contoh kan ada orang mungkin akan ngomong begitu, loh di mana cacat mereka itu bukan pada cacat moral, mereka itu tidak mau beriman, tidak mau mengimani Nabi suaminya yang diangkat menjadi seorang Nabi, bahkan mereka membongkar siapa saja temannya, bahkan mereka kemudian artinya menganggap suaminya gila, yang karena diantaranya bahwa bagaimana di musim kemarau kok membuat perahu kan begitu kan. Tapi mereka tidak cacat moral ya. Makanya kalau semuanya ada seorang perempuan yang ternyata kemudian kok dia cacat dalam moralnya, mungkin contoh dia diam-diam WA-nya berhubungan dengan laki-laki lain ya, ketika itu ini bukan ujian sebagaimana Nabi Nuh, bukan gitu loh ya. Ketika ternyata mungkin istri kita suka memfitnah orang, suka kemudian mulutnya ngomong sana ngomong sini yang itu belum pasti dan seterusnya, kok seperti itu kemudian kita mengatakan, oh ini saya diuji sama istri sebagaimana Nabi Nuh. Beda. Nabi Nuh itu, Nabi Lut itu diuji oleh istrinya keterkaitan dengan agama, kaitan dengan din yang mereka tidak mau menerima ya. Tapi bukan dalam cacat moral. Moralnya bagus,
dikenal tengah-tengah masyarakat bagus. Karena ketika dipilih untuk kemudian menikah oleh para nabi, dipilih oleh Nabi Nuh, dipilih oleh Nabi Lut, itu tentunya karena baik. Gitu ya. Yang artinya apa, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah? Kapan mereka kemudian terjadinya pengkhianatan? Pada waktu ketika visi misinya sudah berubah. Ya kan? Yang menunjukkan apa? Mereka tadinya kan biasa-biasa saja ya, akur-akur saja, tentram-tentram saja, nyaman-nyaman saja. Ya, mereka kan seperti itu kan? Ya, karena apa? Dengan bukti pernikahan mereka pun melahirkan anak kan? Kalau nggak salah Nabi Nuh memiliki 4 orang anak, kemudian Lut memiliki 2 orang anak. Itu kan? Yang kemudian akhirnya mereka sering berselisih, sering cekcok. Pada waktu ketika apa? Nabi Nuh sudah diangkat menjadi seorang nabi, Lut menjadi seorang nabi, yang ketika mereka sudah memiliki visi misi akhirat, ternyata istrinya tidak. Itu kan? Ya, jadi artinya apa? Di sini kita nanti akan melihat, ya, ketika di mana bahwa visi misi sudah berbeda, inilah yang menjadi masalah. Ya, kita lihat juga diantara seperti Nabi Muhammad. Hanya saja nanti kondisinya berbeda. Nabi Muhammad alaihissalam ketika menikah dengan Khadijah, kan masih di umur 25 ya kan? Umur 25. Rasul diangkat menjadi seorang nabi dan rasul di umur 40. Berarti kan sebelumnya dalam kondisi yang masih umum, artinya begitu ya, belum menjadi seorang nabi dan rasul. Maksudnya kan seperti itu. Tapi hanya saja ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menikah dengan Khadijah, kemudian Khadijah siap untuk beriman dengan Rasulullah. Maka gak ada masalah kan? Ketika apa? Ternyata memiliki kekompakan, memiliki kesiapan yang dimana Khadijah siap untuk mengikuti daripada visi misi suami, yaitu apa? Untuk membangun akhirat dalam keluarganya. Bahkan kan kita mendapati ya, nanti ini ya, istri Nabi tidak ada yang cacat moral. Ibnu Abbas mengatakan ma bagot, ma zanata. Mereka itu tidak terjerumus kepada melampaui batas, ya. Mazanata, mereka itu tidak berzina, keterjerumusannya. Mereka itu cacatnya bukan pada cacat moral. Cacat mereka itu adalah pada masalah agama. Kan seperti itu. Kadang akan menjadi problem ketika salah satunya mendapat hidayah. Nabi Nuh istrinya bermasalah ketika diangkat menjadi nabi dan tidak mau beriman. Lut juga begitu. Hanya saja Rasul Muhammad SAW, Khadijah segera beriman. Bahkan termasuk Khadijah itu menjadi istri yang spesial Rasul SAW, yaitu apa? Rasul mengatakan pada waktu ketika banyak orang yang kufur, dia beriman. Ya, sampai ibunda Khadijah kan gitu ya. Saya tidak memiliki kecemburuan yang melebihi kecemburuanku kepada Khadijah, yang padahal Aisyah sendiri belum pernah ketemu dengan Khadijah. Kan saking cemburunya itu kan luar biasa ya. Ya, artinya apa? Seyogianya kan nggak bisa cemburu lah. Untuk apa cemburu? Karena nggak pernah lihat juga kan, nggak pernah ketemu. Artinya seperti itu. Tapi luar biasa. Ya, seperti apa? Ibunda Aisyah kan pernah cemburu ya, ketika ada halah, ya, itu keluarga atau adik atau adiknya lah kalau nggak salah ya, adiknya Khadijah, gitu kan, yang ketika kemudian masuk suaranya sudah terdengar, kalau itu suara mirip seperti suaranya Khadijah, langsung ketika itu Rasulullah Allahumma halah, artinya menunjukkan rasa senangnya Rasul, kerabatnya Khadijah datang gitu loh. Itu menjadi kecemburuannya Aisyah, gitu kan? Menjadi kecemburuannya Aisyah. Karena apa? Di mana kita akan melihat di sini, ya. Khadijah disebut-sebut oleh Rasulullah, Aisyah cemburu. Keutamaannya pertama karena beriman, ya, semua hartanya untuk dakwah, kemudian adalah memiliki anak, ya kan? Rasulullah memiliki anak dari Khadijah, ya. Nah, jadi artinya apa?
kita akan melihat terjadinya pergeseran, ketidaktentraman, ketidaknyamanan dalam keluarga itu pada waktu kapan? Ketika visi misinya sudah beda. Ya. Yang sama-sama tadi masih dalam kondisi sebelum diangkatnya menjadi nabi dan rasul, mereka berumah tangga sebagaimana Nabi Nuh, sebagaimana Nabi Lut, sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Tapi ditakdirkan oleh Allah, Nabi Nuh istrinya tidak mau beriman, Nabi Lut istrinya tidak mau beriman, tapi Rasulullah istrinya itu Khadijah kemudian beriman. Maka visi dan misi itu akan benar atau salah tergantung dengan pimpinannya. Ya. Ya, jadi tergantung kepada pimpinannya akan benar dan tidaknya visi dan misi dalam keluarga itu. Ya. Kemudian Mas Rasulullah kata, pentingnya visi misi sejak dini. Sekalian seseorang berpasangan tidak kenal agama bisa langgeng. Ya. Artinya apa? Ketika seorang berpasangan suami istri yang tidak kenal agama bisa langgeng. Ya. Berpasangan kenal agama langgeng juga. Artinya ketika orang berpasangan mengenal agama dan kemudian dengan memiliki visi misi akhirat langgeng. Ya. Berpasangan berbeda pemahaman akan menjadi masalah. Ya, jadi tadi ya, contoh untuk yang pertama tadi, orang yang berpasangan yang tidak mengenal agama mereka bisa langgeng. Ya, tapi ketika salah satunya sudah mengenal agama, kadang menjadi masalah kan? Ya kan, kadang sudah menjadi masalah. Ya, yang contoh mungkin, ya, suami istri yang jauh dari sholat, contoh mungkin gitulah. Ya, yang bahkan nggak mengenal sholat, tapi sebagai muslim dan muslimah, contohnya mungkin seperti itu. Akhirnya suatu ketika istrinya ketemu sama teman SD-nya atau teman kecilnya dulu. Nah, teman kecilnya ini akhwat apa umahat, artinya begitu. Dinasehatilah, kayak mana? Ayo ikut ngaji lah. Ya, anti jangan cuma ngejar dunia terus, kan sudah cukup sih, sudah banyak harta kamu dari suami kamu dan seterusnya mungkin gitu ya. Nah, jadi dengan itu kemudian dia tersadarkan, yaudah yuk, kapan kita mau pengajian di mana? Nah, diajaklah sama umahat ini. Ya, qadarullah ketika di pengajian itu ustadznya menyampaikan tentang masalah hukum sholat. Nah, gitu kan, masya Allah. Ketika kemudian menjelaskan bagaimana kalau punya suami yang nggak sholat, yang ketika kita kemudian sudah mau hijrah, kita sudah mau sholat, terus bagaimana kalau punya suami yang nggak sholat. Apalagi sampai suami menjelaskan harus kemudian kita pisah tidurnya. Wah, itu kan udah ekstrim banget kan. Setelah kemudian pulang, wah coba kan, dia sholat, dia memperbaiki diri, suaminya diajak nggak mau, coba kan. Sudah mulai ini kan, mulai ya. Apalagi dengan dia terus ikut taklim, ikut mendalami, terus berjanjian dengan umahat tersebut untuk mengikuti kajian di sana, kajian di sini dan seterusnya di mana-mana. Semakin dia ngerti, sampai dia akhirnya kan gundah, sampai dia akhirnya tidak tenang, punya suami yang seperti itu, coba ya. Pada saat kapan kemudian terjadi seperti itu? Yang tadinya ketika sama-sama tidak diatur dengan Islam, damai-damai saja kan, nggak sholat ya sama-sama nggak sholat masalahnya kan. Ketika suaminya kemudian mungkin melakukan apa di luar, main apa mungkin dia diem. Ketika istrinya nggak pakai jilbab juga karena nggak ditegur, nggak dipermasalahkan, artinya seperti itu. Ya langgeng-langgeng saja hidup mereka kan gitu ya. Itu. Yang bahkan ketika kemudian salah satunya sudah memilih jalan yang berbeda, jalan kebaikan, itu justru akan menimbulkan masalah. Akan banyak timbul masalah dalam keluarganya, percekcokan dalam keluarganya, perselisihan dalam rumah tangganya, keributan dalam rumah tangganya, bahkan mungkin yang tidak jarang berantem dalam keluarganya. Itu. Nah, maka apa? Kadang sekalian ketika seorang pasangan tidak kenal agama bisa langgeng.
Ya, berpasangan kenal agama langgeng, tapi apa? Berkah kan gitu loh. Ya. Ketika kemudian suami istri memiliki visi dan misi yang sama dalam keluarganya, langgeng. Lah bagaimana? Cita-citanya besar kok, cita-citanya tinggi kok. Ya, yang kemudian apa? Berkah, berpahala, jaminan surga, artinya begitu ya. Ya, maka apa? Berpasangan berbeda paham akan bermasalah, dan ingat semua ada akibatnya. Ya. Artinya, loh, Ustadz, ketika saya tidak mengatur rumah tangga kami, tidak bervisi misikan akhirat, kami tidak berperhatian terhadap agama, juga bisa langgeng. Ya sudah, monggo, nggak apa-apa. Tapi ada akibatnya. Gitu loh, isinya seperti itu. Ya, kegersangan hati mungkin ketika di dunia, ketidaknyamanan pasti, aslinya seperti itu, sudah menjadi janji Rasul, janji Allah, artinya seperti itu, begitu ya. Ya, jadi dan ingat semua ada akibatnya. Ya. Membicarakan visi misi dengan pasangan sejak dini, sebagaimana dilakukan oleh Shuraih Al-Qadhi, selama 20 tahun menikah tidak ada percekcokan. Nah, ini hal yang sangat penting. Artinya apa? Sejak kapan kita sudah untuk membicarakan visi dan misi? Sejak pertama. Bahkan Shuraih Al-Qadhi malam pertama. Ya, kata istrinya, nanti dulu. Sabar Kang. Ya, nanti dulu. Saya sebagai orang asing sebelumnya dengan kamu, saya nggak kenal kamu, siapa kamu? Yang kemudian Allah takdirkan kita bersama dengan pernikahan ini. Ya. Tapi sebelum kita lanjut semakin panjang, ya, maka tolong, ya, saya sebagai seorang istri, tolong sampaikan kepadaku hal-hal yang kamu sukai, yang nanti akan aku jalankan, dan sampaikan kepadaku hal-hal yang tidak kamu sukai, maka nanti akan aku tinggalkan. Itu visi misi kan. Yang kemudian Surah Al-Qadhi kemudian menyampaikan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu. Tapi ya, pembukaannya jangan lama-lama gitu ya. Ya, sampai dalil-dalil semua itu dianukan ya. Ya. Atau jangan pakai pembukaan ya, biar gak lama ya, tetap pakai pembukaan. Dalam hadis itu dikatakan begitu. Surah Al-Qadhi kemudian memberikan pembukaan sebagai seorang ulama beliau. Ya. Kemudian ini yang aku sukai dan ini yang tidak aku sukai. Setelah kemudian inilah visi misi konsep yang disampaikan oleh Surah Al-Qadhi kepada istrinya, dengan bukti apa? Selama 20 tahun mereka tidak pernah cekcok dalam rumah tangganya. Yang diantaranya pelajaran penting bagi kita, sejak kapan visi misi itu untuk kita sampaikan kepada pasangan kita? Sedini mungkin. Ya, jadi bahkan baru di awal malam pertama pernikahan, ya, untuk sudah disampaikan. Ini loh visi misi saya. Gitu ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Artinya inilah pentingnya kita untuk memperkuatkan visi misi yang ketika bisa jadi keluarga kita mungkin belum kita menggunakan visi misi akhirat, masih bisa untuk kita rubah, masih bisa untuk kita rombak, dan insya Allah belum terlambat. Artinya seperti itu. Ya. Yang artinya jangan sampai kita tidak bervisi misikan akhirat. Yang jangan sampai dalam keluarga kita nggak punya visi dan misi. Yang kita hanya akan lelah saja, kita akan hanya capek saja. Ya, dan masalah muslimin rahimakumullah, bila perlu visi misi keluarga kita untuk kita tuangkan dalam sebuah tulisan. Buatlah oret-oretan, buatlah tulisan di buku harian kita mungkin, di buku catatan kita, tulisan kita. Ya, visi misi kita itu apa? Menjadi seorang rijal, menjadi seorang suami untuk keluarga kita, sehingga setidaknya kita akan terus berjalan untuk merealisasikan, menggapai daripada visi dan misi yang kita ya inginkan. Ya. Nah, ini masalah muslimin rahimakumullah. Ya, jadi banyak pelajaran yang dapat kita ambil diantaranya dari tadi kisah atau keluarga Nabi Nuh, keluarga Nabi Lut, ya, yang ternyata bahwa ketika untuk visi misi akhirat itu berbeda agama, maka disitulah yang menjadikan perbedaan mereka, gitu ya. Yang dimana bahwa tadi juga
bahwa cacat yang terjadi pada istri Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihissalam itu pada cacat agama, mereka tidak mau beriman, bukan pada cacat moral. Maka sehingga jangan sampai kita salah dalam memahaminya. Wallahu taala alam. Sehingga ini masalah subhanallah sangat dipentingkan sekali untuk kita kaji terkait dengan visi dan misi akhirat ini untuk keluarga kita sehingga di awal kajian kita tentang masalah keluarga ini tentang visi misi sudah kita sampaikan sehingga mudah-mudahan nampak jelas seperti apa kita harus menakodai daripada keluarga kita untuk agar memberikan keberkahan yang banyak, manfaat yang banyak, pahala yang banyak. Maka bangunlah visi dan misi yang benar, yaitu bangun dalam keluarga kita adalah bervisi dan misi akhirat. Wallahu taala alam. Sampai di sini mungkin kalau ada yang bertanyakan, Bapak, Ibu-ibu, silakan kalau mungkin ada. Fadhal mungkin. Wallahu a'lam. Qali hada astaghfirullahi li wa lakum wa lisairil muslimina fi kulli jambil aqtar subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.